Halo, selamat pagi adik-adik semua. Mengucap syukur karena kasih penyertaan Tuhan yang luar biasa untuk hidup kalian semuanya. Ibu bersyukur karena bisa bersama-sama bersatu hati di dalam sekolah minggu Tunas Muda pada minggu ini. Nah, baik adik-adik, sebelum kita melanjutkan sekolah minggu, mari kita bersama-sama berdoa. Ibu membantu. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, mengucap syukur karena kasih-Mu atas hidup kami, mengucap syukur atas segala nikmat karunia yang Engkau berikan kepada kami. Kami boleh merasakan kesehatan yang baik, kami boleh merasakan udara segar Tuhan pada pagi ini. Tuhan Yesus, pagi ini Tuhan kami bersama-sama dengan murid-murid sekolah minggu Tunas Muda. Pagi ini Tuhan kami ingin belajar, kami ingin senantiasa memperdalam Alkitab, dan melalui firman-Mu nanti Tuhan kami boleh merasakan sukacita, kami boleh memberkati dengan yang lain, dan senantiasa Tuhan firman-Mu bisa menjadi rema untuk hidup kami. Kami menyerahkan sekolah minggu ini Tuhan ke dalam tangan kasih penyertaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah adik-adik, siapa minggu kemarin yang masih ingat pelajaran yang kedua? Kalau pelajaran yang kedua kita belajar tentang tugas dari pencipta, apa yang ditugaskan Tuhan untuk kita, adik-adik tentunya masih ingat. Ibu ingin sedikit mereview pelajaran yang kedua kemarin. Tuhan menciptakan langit, bumi, dan isinya, dan manusia diciptakan segambar dengan Tuhan Allah. Nah, tugas kita sebagai manusia adalah berkuasa dan mengusahakan alam semesta, memelihara ciptaannya dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh kasih. Kita memelihara ciptaan Tuhan. Tentunya adik-adik masih ingat tugas yang Ibu Eri berikan. Ada yang memelihara tanaman, ada yang memelihara hewan peliharaan, karena semua itu ciptaan Tuhan dan kita wajib untuk menjaganya. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, jangan lupa adik-adik, kalian menyiapkan Alkitab kalian menyiapkan pena kalian dan mungkin buku yang bisa kalian tulis. Dan minggu ini kita akan belajar di pelajaran yang ketiga. Tapi tidak lupa kalian bisa mempersiapkan persembahan kalian yang kalian kumpulkan di dalam botol, dan nanti suatu saat kita boleh bertatap muka di gereja, kita bisa membawanya dan mempersembahkan kepada Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama menikmati sebuah lagu. Semuanya Engkau sediakan dalam hidupku.
pagi adik-adik semuanya. Pagi ini kita akan belajar tentang pelajaran yang ketiga. Pelajaran yang ketiga tentang judul Tuhan memberiku keluarga. Tuhan memberiku keluarga. Judul ini diambil dari kitab Kejadian 2 ayat 18 sampai 25. Nah, adik-adik, pagi ini kita akan belajar tentang sebuah keluarga. Keluarga yang terbentuk karena kehendak Allah. Dan kita pun harus mensyukurinya. Nah, adik-adik, tentunya kalian semuanya mempunyai keluarga yang saling mengasihi, saling menolong, dan tentunya adik-adik semuanya juga saling menghargai kepada kedua orang tua kalian. Nah, kalau bab pertama, keluarga yang bagaimana yang dikehendaki Tuhan? Adik-adik semua pasti bisa menjawabnya. Keluarga yang bagaimana yang dikehendaki Tuhan? Nah, di dalam Kejadian 18 ayat 23, di situ terdapat sebuah kata, sepadan. Sepadan. Nah, kalau di dalam kamus bahasa besar bahasa Indonesia, arti dari sepadan adalah seimbang atau sebanding. Nah, tentunya kalau di dalam sebuah keluarga, Tuhan menyediakan, Tuhan telah merencanakan untuk pasangan kalian masing-masing, yaitu memberikan pasangan yang sepadan ataupun yang seimbang. Dan garis besar arti dari sepadan bisa diungkapkan sebagai seseorang yang telah dirancang atau direncanakan untuk menjadi teman, partner, ataupun penolong yang sesuai. Nah, tentu adik-adik semua sudah paham. Jadi, untuk nanti pasangan kalian itu Tuhan yang menyediakan. Tuhan semua sudah merencanakan. Tuhan sendiri yang akan memberikan seseorang yang sepadan ataupun sebanding, sehingga pasangan kalian bisa menjadi sebuah keluarga yang diberkati, keluarga yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan sebagai tugas anak-anak Tuhan, tugas sebagai murid-murid Tuhan, kita harus bersyukur. Kita harus senantiasa mengucap syukur atas keluarga kita yang sudah terbentuk. Kalian mempunyai kedua orang tua, kalian mempunyai adik, kalian mempunyai saudara. Karena semua itu adalah kehendak Tuhan. Nah, paham ya adik-adik? Jadi keluarga yang bagaimana yang dikehendaki Tuhan adalah keluarga yang telah dirancang Tuhan dan direncanakan. Keluarga yang sepadan agar bisa menjadi penolong yang sesuai. Nah, kemudian bab yang kedua, yaitu keterbukaan. Di dalam sebuah keluarga haruslah ada saling keterbukaan satu sama yang lainnya. Itu yang artinya tidak ada rasa malu, tidak ada rasa egois, tidak ada rasa saling iri. Jadi harus terbuka satu sama lain. Dengan tidak adanya rasa malu, itu berarti kalian bisa mengungkapkan perasaan kalian satu dengan yang lain. Saling terbuka secara pribadi, jujur, dan saling percaya
antara anggota keluarga kalian. Dan tentunya sebagai anak-anak Tuhan yang baik, janganlah sering berbohong atau berkata tidak jujur kepada orang tua kalian. Karena dengan kalian berbohong itu sama saja kalian menyakiti orang tua kalian. Kalian harus punya sikap jujur. Kalian harus punya sikap yang percaya. Dan itu sangat penting. Karena dengan keterbukaan di dalam sebuah keluarga, niscaya keluarga tersebut akan menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang mencintai Tuhan, keluarga yang dikehendaki Tuhan. Nah, sebagai kesimpulan pada pagi ini, pelajaran pada pagi ini, bahwa Tuhan Yesus yang menghendaki setiap orang untuk berumah tangga, dan Tuhan pula yang menghendaki setiap orang untuk melengkapi satu sama lain. Tuhan sendiri yang menghendaki sebuah keluarga. Dan tentunya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai murid-murid Tuhan, haruslah bisa bersyukur untuk setiap keluarga yang kita miliki. Kalian harus bisa menjaga keluarga kalian masing-masing. Kalian harus bisa saling melengkapi keluarga kalian masing-masing. Bisa melindungi, misalkan adik kalian harus bisa melindungi anggota keluarga kalian. Dan tentunya keluarga yang mempunyai sikap demikian adalah keluarga yang benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Nah, sebagai penutup, mari adik-adik semuanya kita akan membaca ayat hafalan. Ayat hafalan diambil dari kitab Kejadian 2 ayat 18. Kita akan membacanya 2 kali ya anak-anak. Kejadian 2 ayat 18. 1, 2, 3. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. 1 kali lagi. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, demikian adik-adik pelajaran yang ketiga pada minggu pagi ini. Nah, sebagai tugas kalian, Ibu memberikan tugas pada kalian yaitu menggambar anggota keluarga dan warnai sebagus mungkin. Lalu foto dan dikirim ke grup Tunas Muda. Tugasnya adalah menggambar anggota keluargamu dan warnai sebagus mungkin. Kemudian kalian bisa memfoto dan mengirimkan di grup Tunas Muda, di grup Tunas Muda Sekolah Minggu. Nah, adik-adik, demikian pelajaran ketiga Sekolah Minggu Tunas Muda pada pagi hari ini. Ibu berpesan tetap jaga kesehatan kalian masing-masing, ikuti protokol kesehatan. Dan bagi adik-adik yang sekolah, yang daring, tetap semangat. Suatu saat kita akan bisa bertatap muka di gereja dan kita bisa berjumpa dengan kalian semuanya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.